American, and I'm also someone who holds Israeli citizenship. I lived there for 3.5 years in my childhood, and I was always told that Israel was only ever defending itself, that it was never the aggressor, that the Palestinian people were always the aggressors, and that they only wanted death to all Jews and all of Israel. Well, the wool has been pulled from my eyes. It's not just Israel didn't initiate this conflict. We were attacked in an unprovoked manner by the Hamas terrorist organization that fired 4,000 rockets into our capital and into our cities. No country will sit aside when it's attacked in such a criminal fashion. Israel is no different. But we did do something different. We were fighting terrorists who are hiding among civilians in one of the most densely populated places on earth. They were firing rockets on our civilians while using their civilians as human shields. We did everything in our power to prevent civilian casualties, unnecessary casualties of non-combatants, while trying to attack the combatants who are trying to murder our citizens. We regret every loss of life, but I can tell you categorically, there is no army in the world that acts in a more moral fashion than the Army of Israel. And thank you, too, for the many leaders around the world who have stood by Israel. They know how to distinguish so clearly between a democracy that cherishes life and a terrorist organization that glorifies death. I think that distinction and that support is crucial for our common future. Thank you. Ibu, Bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dalam sebuah peperangan pasti akan terjadi 3 hal. Yang pertama adalah terjadi suplai dana. Yang kedua terjadi suplai senjata. Dan yang ketiga pasti ada korban jiwa. Ini sebuah resiko. Sebuah resiko dalam sebuah peperangan. Kalau kita melihat segi kekuatan antara militer Israel dengan militer Palestina, jelas militer Israel lebih unggul, lebih kuat. Militer Palestina jauh lebih lemah. Makanya semakin hari semakin banyak korban perang dari rakyat Palestina. Semakin hari semakin mengecil wilayah negara Palestina. Karena memang diduduki oleh Israel. Warganya diusir. Rumahnya dirampas. Tanahnya dirampas. Katanya wajar, karena ini sebuah peperangan. Tapi kalau menurut saya tidak wajar. Karena Palestina tanggal 15 November 1988 sudah memproklamasikan diri. Sudah jelas batas-batas negaranya. Sudah jelas presidennya. Sudah jelas pemerintahannya. Sudah jelas rakyatnya. Sudah jelas segala sesuatunya. Jadi masalah konflik Israel ini sebenarnya sederhana. Kemerdekaan Palestina ini cuma diakui oleh 136 negara dunia, lalu meningkat menjadi 147 negara dunia, dan sekarang meningkat menjadi 167 negara-negara yang mengakui kedaulatan Palestina. Konflik Israel dan Palestina akan berakhir manakala semua negara mengakui kedaulatan Palestina. Termasuk di sana, di dalamnya, Israel pun harus mengakui kemerdekaan Palestina. Jika ini berhasil, maka konflik Palestina usai. Oleh karena itu, cuma Indonesia, cuma negara Indonesia, cuma pemerintah Indonesia yang bisa memaksa PBB, bangsa-bangsa di seluruh dunia yang belum mengakui Palestina sebagai negara agar mau mengakui. Dan saya sangat yakin dengan wibawa yang dipunyai pemerintah Indonesia di mata dunia, kemerdekaan Palestina hanya tinggal tunggu waktu. Kemarin kita lihat, ketika perang terjadi,
saling balas rudal. Menteri Luar Negeri Pak Jokowi sibuk melobi presiden-presiden negara yang lain. Menteri Luar Negeri pun menerobos masuk ke pintu sidang keamanan PBB. Dan hasilnya di luar dugaan. Selesai pidato Menteri Luar Negeri di sidang keamanan PBB, gencatan senjata akhirnya dihentikan. Ini bukti cuma Indonesia yang bisa selesaikan konflik Israel dan Palestina. Udah ngopi belum? Diem-diem baik. Ngopi nih, ngopi. Masalah kesehatan yang serius juga. Bisa juga fungsi saat yang permanen. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang memakai earphone pada waktu menggolong Seger. yang diamini oleh Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 14 Mei ya. Dari situlah kemudian kekacauan dimulai, Ustaz. Jadi ini, saya pikir ini akar masalah yang harus diketahui oleh orang-orang sebelum mereka membela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Bela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Itu 14 Mei 1948 kan? Iya, Ustaz. Nah, itu dan tolong digaris bawahi ya. Itu adalah satu skema ya, skema global untuk memberikan itu. Jadi bukan kemerdekaan ya. Jadi kalau kemerdekaan itu kan merdeka dari satu ekspansi penjajahan nggak ada yang dijajah. Jadi kita sedikit nanti luaskan lagi. Betul. Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, kan? Kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Peperangan 7 negara Arab dengan Israel membuat 77% wilayah Palestina menjadi hak prerogatif, menjadi hak milik negara Israel sebagai pemenang perang. Terjadi gencatan senjata yang membuat Palestina merugi. Sampai di sini sudah terjadi kesepakatan 77% wilayah negara Palestina menjadi hak milik Israel sebagai pemenang perang. Dan 23% wilayah adalah milik Palestina sebagai pihak yang kalah perang. Seharusnya sampai di sini negara Israel harus bisa mengakui kedaulatan negara Palestina. Selesai. Negara Palestina menjadi negara, Israel pun menjadi negara. Ketika peperangan sudah usai, ternyata niat serakah dari Israel ini membuat kembali Israel melebarkan sayapnya, mengusir warga Israel dari rumahnya, mengambil paksa tanahnya, mengambil paksa rumahnya, memblokade air, listrik, bahkan kopi. Terjadi pelanggaran HAM di sana. Negara Palestina diupayakan hilang dari map. Disinilah kita sebagai manusia, kita sebagai umat beragama, menentang dan melawan segala bentuk penindasan dan kejahatan. Maka kita mohon 23% wilayah Palestina yang sudah jadi kesepakatan dulu pada waktu gencatan senjata perang segera dikembalikan kepada negara Palestina, dan negara Palestina segera disahkan menjadi negara yang berdaulat, diakui oleh seluruh negara-negara di dunia. Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi, Ustaz, tapi sejauh yang saya pahami bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel, bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Dari Israel atau Nabi Yakub. Dari Israel atau Nabi Yakub. Dari Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyeru kepada Bani Israel, maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang terpilih oleh Allah. Ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah,
Tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, Ustaz, mereka ribut terus, ya namanya Yahudi, Ustaz, mereka ribut terus tuh, yang ada di utara yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda, salah satu anak daripada Nabi Yakub yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi, tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Kelakuan atau sifat-sifat. Bro, Belanda kalah perang sama Jepang, maka Indonesia milik Jepang. Lalu Jepang kalah perang lagi sama Belanda, maka Indonesia pun milik Belanda. Namun sayang ketika itu Belanda belum datang. Ketika Belanda belum datang, Indonesia memerdekakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Di tahun 1948 sampai 1949 terjadi agresi militer, perang antara negara Indonesia dengan negara Belanda. Indonesia menang, bro. Belanda kalah, maka suka atau tidak suka, Belanda harus menyerahkan Indonesia, wilayah Indonesia kepada negara Indonesia. Sekarang mari kita berpikir, kalau Indonesia kalah perang dengan Belanda saat itu, pada saat agresi militer 1, agresi militer 2, maka saya yakin Indonesia akan benar-benar jadi milik Belanda. Jadi pakai otak, bro. Kalau kita ngomong politik, pakai otak. Si Felix Xiao, Was Adi Hidayat ini, ya memang mereka orang-orang khilafah yang berupaya mencuci otak agar kalian fanatik. Ketika fanatik, timbul kebencian kepada pemerintah, timbul kebencian kepada non-muslim, timbul kebencian kepada Islam Nusantara. Nanti suara kalian bisa dimanfaatkan untuk Pilpres 2024. Ketika taruhlah mereka menang, UAS dan kawan-kawan menang, UAH dan kawan-kawan menang, Khilafah dan kawan-kawan menang, mereka berkuasa. Di saat itulah mereka akan pegang senjata, dan di saat itulah Indonesia akan menjadi seperti Suriah, dijadikan basis pertahanan pasukan perang khilafah untuk melawan Israel. Yahudi, seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada orang Ibrani atau bahasa Ibrani yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dulu saya kan sudah bilang, beragamalah pakai otak, dan berotaklah dalam beragama. Supaya kenapa? Supaya kita ini tidak termasuk ke dalam golongan-golongan orang-orang, kelompok-kelompok yang innahu kana zaluman jahula. Kelompok-kelompok manusia yang zalim dan bodoh dan zalim. Kalau jadi manusia yang bodoh, masih bisa dimaklum, karena nggak akan bikin kerusakan, cuma jadi bahan tertawaan. Tapi kalau sudah bodoh, zalim, sudah jadi bahan tertawaan, akhirnya bikin kerusakan. Jadi kalau ada orang manusia kelompok yang menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebohongan, tebar ketololan, maka mereka itu kelompok manusia yang zalim dan bodoh. Tidak hanya ditertawakan orang lain, tetapi mereka juga membuat kerusakan di dunia ini. Kalau ada kelompok manusia yang ingin menyelesaikan sesuatu dengan jalan peperangan,
Maka kelompok manusia ini adalah kelompok manusia yang bodoh dan zolim dan bodoh. Kalau ada kelompok manusia yang ingin menyelesaikan suatu permasalahan dengan demo berjilid-jilid, maka mereka ini kelompok manusia yang zolim dan bodoh dan zolim. Ya Bu, tahu kan yang saya maksud? No, kubu sono yang suka tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate, tebar kebencian, tebar kebohongan. Dari zaman Ahok hingga saat ini. No, kubu sono yang selalu bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan, sehingga suka demo berjilid-jilid. Jadi mereka itu kelompok manusia yang bodoh dan zolim dan bodoh. No, kelompok sono yang selalu menyelesaikan suatu permasalahan ingin dengan perang. Takbir, jihad fisabilillah. Teriakannya kencang. Takbirnya kencang, teriak jihadnya kencang. Giliran mau jihad, minta modal ke pemerintah. Minta ongkos ke pemerintah. Minta senjata ke pemerintah. Dasar kelompok manusia yang innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zolim dan bodoh. Jadi kalau yang saya omongkan tadi, mereka ini kelompok-kelompok yang beragama gak pakai otak, gak berotak dalam beragama. Sehingga tidak hanya ditertawakan oleh orang lain, mereka ini berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mau beresin masalah Palestina dan Israel, kok dengan jalan kekerasan, kok dengan jalan jihad fisabilillah. Inilah kelakuan manusia yang innahu kana zaluman jahula, kelompok manusia yang zalim dan bodoh. Dalam beragama gak pakai otak dan gak berotak dalam beragama. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Oke, supaya kita gak termasuk orang-orang yang bodoh dan zolim dan bodoh, gimana kalau kita bahas masalah Palestina dan Israel secara sederhana, komplit, dan memuaskan? Setuju, Bu? Bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada 4 nabi dan rasul dalam ajaran Islam yang mendapatkan kitab sebagai mukjizatnya. Yang pertama adalah Nabi Daud dengan kitabnya Zabur. Nabi Daud alaihissalam dengan kitabnya Zabur. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya Taurat. Yang ketiga Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya Injil. Dan yang keempat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya Al-Qur'an. Pertama, Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang Bani Israel dari suku Yahuda. Kenapa Nabi Daud alaihissalam disebut sebagai seorang Bani Israel? Karena nama Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nasab Nabi Daud ini nyampai ke Nabi Yakub. Jadi Nabi Daud ini merupakan keturunan Nabi Yakub, Nabi Israel. Setiap keturunan Nabi Yakub disebut sebagai Bani Israel. Ngerti ya, bro? Yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa juga adalah seorang Bani Israel. Keturunan Yakub, keturunan Israel. Beliau merupakan pemimpin Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Yang ketiga adalah Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul dari Bani Israel yang terakhir. Jadi nasab Nabi Isa pun bersambung ke Nabi Yakub, Nabi Israel. Makanya dia ini merupakan salah satu orang Israel. Jadi baik Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya merupakan orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena nasabnya bersambung ke Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Nabi Israel adalah Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Muhammad SAW
adalah nabi dan rasul yang terakhir. Penutup bagi para nabi dan rasul. Jadi gak ada ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, nabi dan rasul setelah Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ada itu nabi ke-26. Tertawain aja bro, nggak usah ditanggap lah. Jadi Nabi Muhammad ini salah seorang Bani Hashim yang merupakan suku Quraisy. Nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Yakub. Jadi Nabi Muhammad ini bukan seorang Yahudi, tetapi seorang Arab. Karena nasabnya bersambung ke Ismail. Ismail itu punya adik yang namanya Ishak. Ishak itu punya anak namanya Israel. Ayahnya Ismail dan Ishak adalah Ibrahim. Ibrahim itu Abraham. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sama orang-orang Arab itu saudara bro. Sama-sama keturunan Ibrahim. Ngerti sampai sini bro? Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz, kenapa para nabi banyak bermunculan, banyak terlahir dari kaum Bani Israel? Kenapa tidak di Bani Indonesia? Kenapa tidak di Bani Sunda? Kenapa tidak di Bani Jawa? Kenapa tidak di Bani Minangkabau? Kenapa enggak di Bani Amerika? Kenapa tidak di Bani Rusia? Kenapa tidak di Bani Cina? Kenapa enggak di Bani Asia dan lain sebagainya? Jawabannya adalah gampang Bu. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa fungsi agama diturunkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Kenapa Nabi dan Rasul banyak diturunkan di Bani Israel? Karena Bani Israel merupakan Bani yang mempunyai akhlak rusak. Ngerti sampai sini? Bahkan mungkin paling rusak. Kalau bahasa kita ini, Bani yang paling bandel, Bani yang paling brutal, Bani yang paling zalim, suka berperang, serakah, tamak, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Suka membuat kerusakan. Entah itu kerusakan alam maupun kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, bahkan kerusakan perbuatan. Dan juga suka menebarkan permusuhan dan perang. Nah, Bani Israel masuk ke dalam kriteria tersebut. Tukang merusak dan tukang perang. Banyak nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Di mana? Kalau dalam bahasa yang sederhana ini, dulu kaum Bani Israel ini adalah kaum yang paling jahat dan paling zalim. Ala laknatullah ala zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Sebelum kaum Bani Israel ini dihancurkan, maka mereka dinasehati dulu, didakwahkan dulu dengan mengirim utusan-utusan nabi dan rasul dari kaumnya sendiri. Itu makanya muncul Nabi Yakub, muncul Nabi Daud, muncul Nabi Sulaiman, muncul Nabi Musa, muncul Nabi Zakaria, muncul Nabi Zulkifli, muncul Nabi Ilyasa, muncul Nabi Isa. Nabi Isa ini nabi terakhir di kaum Yahudi. Tidak mempan, ya sudah. EGP kata Allah, emang gue pikirin. Kalau dalam bahasa Al-Quran sekarang, lakum dinukum waliyad. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Tetapi ternyata tidak hanya di Bani Israel. Nabi dan Rasul pun muncul di Bani Arab, khususnya di Bani Quraisy. Bahkan mungkin Bani Quraisy ini lebih jahat daripada Israel, lebih zalim daripada Israel, lebih merusak daripada Israel.
Lebih daripada Bani Israel. Bahkan mungkin lebih Bani Israel daripada Bani Israel. Dikenal sebagai zaman jahiliyah. Zaman kebodohan dan kezoliman. Innahu kana zoluman jahula. Zaman kebodohan dan kezoliman. Dalam bahasa kita, zaman ketika manusia lebih binatang daripada binatang, lebih setan daripada setan, lebih iblis daripada iblis. Maka turunlah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dari kaum Quraisy. Karena Quraisynya itu jahat, sangat zolim. Dikasih nasihat dulu, nggak mau nurut, ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala la'natullah 'alal zalimin, Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi Bani Israel terkenal bandel dan zolimnya. Bani Arab juga terkenal dengan bandel dan zolimnya. Sama-sama pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezolimannya. Ya, Bu. Jadi jangan aneh. Kalau di daerah Arab sana perang kagak ada beresnya. Karena sudah dari sononya. Perang kagak berhenti, kagak capek, kagak bosen. Sehingga Suriah hancur, Irak hancur, Libya hancur, Palestina hancur, Yaman hancur, Bu. Hancur Yaman, bro. Kenapa? Ya karena dari dulunya ada dua kaum yang terkenal zolim, bandel, merusak dan suka berperang, yaitu Bani Israel dan Bani Arab. Ya, Bu. Jadi saya pernah ngomong, Islam memang turun dari Arab, tapi orang Arab belum tentu Islam. Ngerti sampai sini? Sampai sini ngerti? Nabi Muhammad Rasulullah SAW punya tugas, tidak hanya untuk memperbaiki akhlak Bani Arab, tetapi juga punya tugas untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Bahkan tidak hanya sampai situ saja, tugas Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW juga adalah untuk memperbaiki akhlak seluruh umat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Hatinya diperbaiki biar baik, pemikirannya diperbaiki biar baik, lisannya diperbaiki biar baik, perbuatannya diperbaiki biar baik. Makanya kata Nabi, man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Manusia yang terbaik itu yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Adalah Islam yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Dengan bahasa yang lain, Islam yang suka menebarkan kasih dan sayang. Islam yang penuh cinta, ya Bu. Islam yang penuh cinta, ya Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Cinta itu punya dua belah. Yang belahan pertama itu kasih, yang belahan kedua itu sayang. Maka kasih dan sayang adalah jantungnya kehidupan, adalah jantungnya cinta. Jadi cinta adalah kasih sayang, dan kasih sayang adalah cinta. Nggak ada cinta tanpa kasih sayang. Jika tak ada kasih sayang, yakinlah tidak ada cinta. Jadi cinta itu punya dua syarat, Bu. Harus mengasihi dan menyayangi. Ngasih saja nggak cukup, tetapi harus mengasihi, menyayangi. Menyayangi saja nggak cukup, tetapi harus disertai dengan mengasihi. Jadi saling mengasihi dan saling menyayangi. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Sekarang saya lagi kesusahan, ibu lagi banyak duit. Nah, bantu saya, Bu. Kenapa? Karena saya lagi kesusahan. Ketika saya lagi banyak duit, ibu lagi kesusahan, maka saya bantu. Itu saling mengasihi. Kalau saling menyayangi, menyayangi itu melindungi. Saya bikin masjid di mayoritas umat non-muslim. Supaya saya bisa beribadah dengan tenang,
masjid yang saya dirikan tidak dirusak, maka dilindungi oleh para pemuka agama dari suatu daerah yang mayoritas non-muslim. Begitu pula sebaliknya. Jika ada non-muslim bikin masjid di daerah yang mayoritas muslim, maka Ustadz Kiai Ajengan Habaib wajib melindungi. Jadi, Islam rahmatan lil alamin ini adalah Islam yang penuh cinta. Di dalamnya ada saling mengasihi dan di dalamnya ada saling melindungi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kata-kata yang indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Allah pelindungku, hanya Allah penolongku, hanya Allah penolongku, hanya Allah pelindungku. Menolong berarti mengasihi. Pelindung, melindungi berarti menyayangi. Dicontohkan oleh Allah, Allah punya sifat kasih dan punya sifat sayang. Allah punya sifat menolong, Allah pun punya sifat melindungi. Umat Islam yang beribadah kepada Allah wajib punya sifat mengasihi dan melindungi. Maka saya ketawa kalau ada Ustadz Kiai Ajengan Habaib yang mencak-mencak kepada Gus Miftah. Ngakak aing mah bro, ngakak. Dasar ilmunya masih cetek. Ilmunya masih cetek. Menafsirkan masalah Islam rahmatan lil alamin saja beku. Menafsirkan Islam rahmatan lil alamin saja mentok. Ya, maklum ustadz-ustadz teoritis, kiai-kiai teoritis, habaib-habaib teoritis. Akhirnya, ya kita ini menjadi umat-umat yang teoritis, yang suka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Sekarang saya ajarin supaya jadi Islam praktek, jangan jadi Islam KTP. Islam kata Pak Haji, Islam kata Pak Ustadz, Islam kata Pak Kiai, itu Islam KTP. Nih, saya kasih tahu Islam yang sebenarnya kafah, Islam yang praktek. Gus Miftah sudah menjalankan sifat saling melindungi dan saling mengasihi. Itulah apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dengan menghadiri peresmian gereja lalu memberikan sepatah dua patah kata itu sebagai bukti bahwa dia sedang menjalankan Islam rahmatan lil alamin. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Berbeda dengan kubu Rizik Syihab dan kawan-kawan. UAS dan kawan-kawan, UAH dan kawan-kawan, Ustadz Haikal dan kawan-kawan. Orang-orang HTI, FPI, PKS, Habib Rizik dan kawan-kawan, Habibah dan kawan-kawan. Mereka ini jauh dari sifat mengasihi dan sifat menyayangi. Dari sifat menolong, bahkan melindungi. Dikit-dikit takbir. Dikit-dikit takbir. Dikit-dikit takbir. Sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Tebar gibah, tebar fitnah, tebar hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan. Dari satu daerah ke daerah yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu musola ke musola yang lainnya, dari satu pengajian ke pengajian lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar lainnya. Terus ditebar kebencian. Oh, pemerintah PKI. Oh, pemerintah antek asing. Oh, Sumatera dijual ke asing, Kalimantan dijual ke asing, Sulawesi dijual ke asing, Ambon dijual ke asing, Papua dijual ke asing, Jawa dijual ke asing, Bali dijual ke asing, NTB dijual ke asing, NTT dijual ke asing. Ngomong saenake dewe. Dijual dengan investasi beda, dodol. Ini. Karena di otaknya sudah penuh dengan kebencian. Di hatinya sudah penuh dengan kebencian. Lisannya akhirnya penuh dengan kebencian. Bahkan perbuatannya pun penuh dengan kebencian. Oh, pemerintah Raja Hutang. Padahal hutang yang paling banyak itu di era SBY. Hutang yang paling banyak itu di era Soeharto. Soeharto tumbang karena negara mau bangkrut. SBY tumbang karena negara mau bangkrut, banyak korupsi di sana sini, mangkrak proyeknya di mana-mana. Makanya saya kira orang-orang yang menjelek-jelekan Jokowi ini adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah. Adalah orang-orang
yang tidak punya rasa kasih dan rasa sayang. Di otak mereka cuma qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Cuma merusak alam, merusak hati, pemikiran, lisan dan perbuatan, dan suka permusuhan. Terus tiap menit dibikin ribut. Dicari-cari kesalahan pemerintah. Dicari-cari kekurangan pemerintah. Yang nggak ada pun diada-adakan. Timbul hoax, fitnah, mereka tak peduli. Yang mereka pikir bagaimana caranya menghancurkan Jokowi. Makanya Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Yang namanya Rizik Syihab dan kawan-kawan, Habib Bahar dan kawan-kawan, UAS dan kawan-kawan, UAH dan kawan-kawan, FPI, HTI, PKS, itulah. Kalau mau jujur ya Bu, kalau mau jujur ya Pak, kalau mau jujur pemuda-pemudi sebangsa setanah air, kelakuan mereka itu persis seperti kelakuan Bani Israel di zaman dulu. Persis kayak orang-orang khilafah. Jahat, zolim, merusak, dan doyan permusuhan. Mencari-cari kesalahan orang lain, tebar gibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan. Persis. Jadi bahkan orang-orang Israel, orang-orang khilafah ini lebih zalim daripada Bani Israel. Lebih zalim daripada Bani Quraisy. Lebih zalim. Andai orang-orang khilafah ini ada di waktu zaman Bani Israel, sudah jadi tempe, bro. Jadi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai orang khilafah ada pada zaman Nabi, sudah dilaknat oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka itulah orang-orang munafik. Hatinya munafik, pikirannya munafik, lisannya munafik, perbuatannya munafik. Menjual ayat-ayat Allah untuk menjahati orang lain. Tidak punya rasa kasih sayang dalam diri mereka. Percaya Ibu kepada orang-orang seperti ini. Percaya Bapak kepada orang-orang seperti ini akan bikin negara Islam. Percaya pemuda-pemudi sebangsa setanah air pada orang-orang seperti ini. Katanya ingin menegakkan syariat Islam. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air percaya kepada orang-orang seperti ini. Yang akan mendirikan negara Islam. Sementara mereka tidak punya rasa kasih dan tidak punya rasa sayang. Lebih binatang daripada binatang. Lebih setan daripada setan. Lebih iblis daripada iblis. Lebih Israel daripada Israel. Lebih Quraisy daripada Quraisy. Menjual ayat-ayat Allah hanya demi harta, harta, dan wanita. Berpakaian hanya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. So, saya tidak percaya. Kenapa? Mereka tidak menganut Islam rahmatan lil alamin. Mereka tidak punya rasa kasih sayang. Mereka itu akan membentuk negara iblis, negara setan, negara yang lebih Israel daripada Israel, negara yang lebih Quraisy daripada Quraisy. Makanya kita bersyukur 2019 mereka dikalahkan. Kita bersyukur HTI dibubarkan. Kita bersyukur FPI dibubarkan. Kita tinggal tunggu. Dan saya janji akan numpeng kalau PKS dibubarkan. Inilah biang dari segala onar. Pentol korek sejahtera. Kalau ini sudah dibubarkan, baru Indonesia aman. Kalau belum dibubarkan, sampai kapanpun tidak akan pernah aman. PKS ini, pentol korek sableng ini, lebih Yahudi daripada Yahudi. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Ada lagi pertanyaan, kenapa orang-orang Yahudi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum pilihan, kaum terhebat, kaum terwow. Teknologi mereka ciptakan. Yang kita rasakan saat ini, mereka yang ciptakan. Jawabannya karena negara Israel, kaum Bani Israel adalah zuriyah Nabi. Jadi punya keistimewaan. Meskipun banal, meskipun jahat, tetapi diberikan keistimewaan. Beda dengan zuriyah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang onono, yang suka bikin ribut. Bisanya ya cuma bikin keributan dan bikin keributan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang gini pantas disebut zuriyah Rasul, kagak. Jadi jangan bangga dengan istilah zuriyah Rasul. Berat, bro. Kalian harus mampu memunculkan kehebatannya. Kalian harus mampu memunculkan kemuliaannya. Selama kalian tidak mampu memunculkan kehebatan, kemuliaan dari istilah, dari pakaian zuriyah Rasul, jangan pernah ngaku-ngaku zuriyah Rasul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.